Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lirotin Permatasari dengan NIM 0102 1382 328159. Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 23 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran Keynes dan post Keynes. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa sistem pasar tidak selalu mampu menciptakan kestabilan secara otomatis. Hal ini terlihat jelas pada masa pengangguran dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mendorong John Maynard Keynes untuk mengemukakan pemikirannya bahwa permintaan agregat memiliki peran penting dalam menentukan tingkat output dan kesempatan kerja. Keynes juga menekankan bahwa pemerintah perlu berperan aktif melalui kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Teori ekonomi Keynes. Keynes berpendapat bahwa sistem Lorentz-Pierre murni tidak dapat bisa dipertahankan pada tingkat makro. Pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full payment-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi pada periode berikutnya. Output akan naik atau harga akan naik atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil dari penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun atau keduanya terjadi bersama-sama. Terus ada teori Keynes dan perkembangan dalam masa ekonomi modern. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian, mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi fulfillment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Barang dan jasa diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi dalam tahun tersebut, barang bekas atau barang yang diproduksi tahun-tahun sebelumnya, atau barang yang tidak diproduksi seperti tanah, tenaga kerja, atau faktor produksi lainnya. Tidak termasuk dalam eh, tidak termasuk dalam pengertian barang dan jasa yang dimaksud di sini. Terus ada dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pertama ada pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, kedua itu ada pengeluaran investasi oleh perusahaan, ketiga ada pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui penyaluran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Itu ada teori lanjutan. Masing-masing unsur pemerintahan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan konsumsinya atau propensity to konsum. Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan, margin efficient of capital, dan biaya dana tingkat bunga. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks. Dalam teori ekonomi makro dianggap ekosogen. Selanjutnya itu adalah perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat. Itu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur meningkat dengan satu Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkatkan dengan suatu kelipatan dari satu. Pelipat atau multiplier ini tergantung pada besarnya margin propensity to consume. Contoh diterapkannya teori Keynes. Eh, contohnya itu proyek pembangunan infrastruktur
padat karya, tindak pemerintah membangun jalan, tol, atau bendungan, meskipun anggarannya harus meminjam atau defisit. Logika kayaknya proyek ini menyerap ribuan tenaga kerja. Orang yang tadinya pengangguran sekarang punya gaji. Gaji itu mereka pakai untuk belanja dan warung sekitar proyek. Warung tersebut terjadi laku, ini disebut efek multiplier atau penggoda. Rp1 yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan lebih banyak pemutaran uang di masyarakat. Terus ada kebijakan gali lubang tutup lubang atau defisit spending. Contohnya itu negara tetap membangun jembatan besar meskipun kas negara lagi tipis. Logika Keynes tidak apa-apa pemerintah berutang dulu untuk membangun asalkan uangnya dipakai untuk hal produktif yang membuat rakyat bekerja. Nanti ekonomi sudah maju dan rakyat kaya, pemerintah bisa menarik pajak lebih banyak untuk melunasi utang tersebut. Terus ada perbedaan Keynes dengan uang. Aspek Keynes ekonomi dan Keynes sosial. Uang adalah alat untuk menggerakkan roda ekonomi negara. Terus kalau menurut Keynes sosial, alat untuk menarik perhatian atau pamer. Prinsip belanja agar orang lain punya kerajaan, terus belanja agar diri sendiri terlihat wow. Efek itu pertumbuhan nasional. Efek dari Keynes sosial itu personal branding atau agensi. Selanjutnya itu langsung saja kesimpulannya. Menurut teori dari John Maynard Keynes menekankan bahwa perekonomian tidak selalu stabil dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi adalah permintaan agregat. Ketika permintaan menurun, ekonomi akan melemah dan pengangguran meningkat. Sedangkan jika permintaan terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran negara dan pajak untuk mengendalikan kondisi ekonomi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pemikiran Keynes dan post Keynes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.